Seorang kaya yang akan segera mati ingin hidup abadi. Dia didorong oleh ilmuwan untuk melakukan operasi penukaran kepala. Tubuhnya berasal dari seorang tentara bayaran. Setelah operasi berhasil, pria itu mulai beradaptasi dengan tubuh baru. Namun luka di lehernya selalu terasa sangat menyakitkan. Ilmuwan memeriksa luka pria itu. Mereka merasa tidak ada masalah besar dan tidak perlu diobati. Namun segera saja, pria itu mengalami mutasi genetik. Pria itu bernama Dabu. Dia adalah seorang seniman ilustrator. Kadang-kadang dia juga menulis cerita pendek. Belakangan ini dia selalu merasa tidak enak badan. Maka dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Namun dokter mengatakan bahwa dia terkena kanker. Dan dia hanya bisa hidup 2 bulan lagi. Dabu tidak percaya. Dia mencari teman ilmuwan lamanya, Lao Gao, untuk pemeriksaan ulang. Namun Lao Gao memberikan kabar yang lebih menakutkan. Bahkan menyatakan bahwa Dabu hanya bisa hidup 2 minggu lagi. Dabu baru berusia 30 tahun ini. Dia memiliki karir sukses dan keluarga bahagia. Namun semuanya hancur oleh penyakit. Dabu tidak bisa menerima pukulan ini. Suatu hari setelah bertengkar dengan istrinya, dia kembali menemui Lao Gao untuk bertanya tentang penyakitnya. Sel-sel kanker Lao Gao sudah menyebar ke otak. Ini membuat hati Dabu gemetar. Bahkan muncul pikiran untuk bunuh diri. Dia mengemudi ke tempat terpencil, berencana untuk menggantung diri. Namun tali itu agak tidak kuat. Tali itu segera putus dan Dabu juga terjatuh ke tanah. Khawatir, Lao Gao mengikutinya. Dia menyaksikan adegan itu dengan seksama. Lao Gao mendorong Dabu untuk tetap tenang. Namun, orang yang akan mati tidak bisa dengan mudah tenang. Tiba-tiba terdengar suara tembakan di samping. Keduanya segera bersembunyi dan mengamati diam-diam. Hingga seorang pria bernama Ani berdiri diam di dekat keduanya. Barulah mereka berani mendekat untuk melihat. Lao Gao meraba denyut nadi lawan dan menyadari bahwa orang itu sudah meninggal. Maka timbullah sebuah ide berani. Pak Gao menghentikan Dabu yang ingin melapor dan meminta Dabu membantu membawa jenazah pulang. Maka, Dabu dan Ani melakukan operasi pertukaran kepala. Dabu tahu ini melanggar hukum. Namun Lao Gao berkata dia rela melakukan apa saja untuk dirinya sendiri. Saat obat bius mulai disuntikkan perlahan ke dalam tubuh, Dabu segera kehilangan kesadaran. Operasinya berjalan sangat lancar. Dabu berhasil sadar kembali dan melihat istrinya. Luka di lehernya sangat mengenaskan. Istrinya merasa sangat kasihan. Kemudian mereka membuat nisan untuk Ani. Sebagai kesepakatan untuk melupakan kejadian ini, jangan sebutkan kepada siapapun lagi. Untuk segera beradaptasi dengan kepala baru, Dabu terus melatih tubuhnya. Namun luka kadang-kadang masih terasa sakit. Namun dibandingkan dengan mendapatkan kehidupan baru, semua penderitaan ini tidaklah apa-apa. Setelah sembuh, Dabu kembali ke rumah. Dia bertemu dengan putranya yang gemuk. Anaknya melihat kalus di tangan ayahnya menghilang. Dabu tidak mempermasalahkannya. Dia menganggap itu karena minum terlalu banyak obat. Baru saat dia mengambil kuas dan ingin menggambar batu. Namun dia bahkan tidak bisa menggambar garis lurus yang paling sederhana. Dabu mencoba berkali-kali, namun tetap tidak berhasil. Lao Gao memberitahu Dabu bahwa semua ini karena tubuh barunya tidak dapat mengikuti kemampuannya sebelumnya, sehingga menyebabkan kesenjangan seperti ini. Dia meminta Dabu untuk tidak terlalu memikirkannya. Dia juga mengatakan bahwa selama Dabu bisa menyatukan tubuh dan pikirannya, dia bisa pulih kembali ke kemampuan sebelumnya. Kemudian Dabu tanpa sengaja menemukan bahwa dia tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dia bisa mengangkat sepeda motor yang beratnya 100 pon dengan mudah. Big Step tidak terlalu mempermasalahkannya, masih makan dan minum setiap hari. Hari itu, dia pergi jalan-jalan dengan istri dan anak-anaknya. Tas istri dicuri oleh penjahat. Setelah berhasil merebut kembali tas dengan susah payah, namun dikelilingi oleh penjahat yang tidak baik, Big Step secara refleks melakukan banyak gerakan serangan, memukul penjahat hingga kewalahan. Meskipun akhirnya terluka ringan, namun sebenarnya tidak terlalu parah. Sang istri merasa kasihan dan membawa Big Step ke rumah sakit. Saat Big Step berdiri di lorong rumah sakit, seorang wanita asing tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Wanita itu cantik dan mengenakan jas putih. Ambil langkah besar untuk yakin 100% bahwa dia tidak mengenal wanita itu. Hingga masuk ke ruang operasi untuk dijahit, Big Step terkejut menemukan wanita di depannya. Ternyata sama persis dengan orang yang muncul dalam pikirannya. Big Step merasa sangat terkejut, terus memperhatikan dokter. Setelah kembali ke rumah, Lao Gao memberitahu Big Step bahwa dia mungkin mewarisi kenangan Ani.
Atau mungkin gen Ani menyatu dengan dirinya. Dan itulah mengapa kekuatannya tiba-tiba meningkat, dan bisa dengan mudah mengalahkan penjahat. Big Step sebenarnya berpikir bahwa asalkan tidak bersentuhan segala sesuatu atau orang yang terkait dengan Ani, maka dirinya tidak akan terpengaruh lagi. Namun, keadaan tidak sesuai harapan. Suatu hari ketika dia mengantar anaknya ke sekolah, melihat kecelakaan di depan, dengan tenang mengangkat tangan sedikit, lalu mengangkat mobil yang terbalik. Harus diketahui bahwa berat mobil sekitar 1 ton. Sekitar 1 ton. Tindakan Dabu bisa disebut sebagai mukjizat. Beberapa penonton, saya mengambil foto langkah besar saya. Bahkan anaknya menyebut ayahnya sebagai pahlawan super. Seiring dengan berita menyebar dan berkembang, Dabu menjadi terkenal di internet dengan cepat. Bahkan disebut sebagai petir oleh pengguna internet. Istri dan Pak Gao mengetahui bahwa Dabu menjadi terkenal. Semuanya menasihatinya untuk tidak terlalu mencolok. Juga tidak sembarangan menggunakan kekuatan khusus. Dabu tidak peduli tentang ini. Dia hanya berpikir ingin menyelamatkan orang. Beberapa hari kemudian, saat Dabu sedang berlari, menemukan seorang gadis kecil terjebak dalam api. Melihat gadis itu hampir terbakar, Dabu berniat untuk bertindak lagi. Dia mulai melompat dan berlari seperti Superman. Hanya dalam beberapa detik, dia tiba di sisi gadis kecil yang terjebak. Dabu mengikat gadis itu erat dengannya menggunakan pakaian, kemudian turun dari lantai atas. Dabu sekali lagi melakukan tindakan heroik demi menyelamatkan orang. Dia dijadikan pahlawan di kota kecil itu. Karena tubuhnya terbakar, Dabu pergi ke rumah sakit mencari Dokter Tu untuk diobati. Dokter Tu selama proses pengobatan, tanpa sengaja melihat bekas luka di belakang Dabu. Ternyata sama persis dengan Ani. Dokter Tu sangat terkejut, karena ini tidak masuk akal. Dasuang segera berbohong bahwa itu terjadi saat kecil. Barulah masalah ini diselesaikan dengan cepat. Namun Dokter Tu jelas sudah curiga. Setelah pulang ke rumah, Dabu kembali bertengkar dengan keluarganya. Dia sering mencuri perhatian dan membuat beban bagi keluarganya. Istrinya juga merasa Dabu seperti berubah. Menghadapi tuduhan dari keluarga, Dabu mengatakan dia menjadi pahlawan. Kalian seharusnya bangga, dan bukan menyalahkan diri sendiri sembarangan. Setelah berpisah dengan keluarga, Dabu bertemu Dokter Tu di restoran. Dokter Tu langsung ke pokok pembicaraan, menyebutkan kekasihnya yang hilang sebulan yang lalu, Ani. Bahkan mengatakan bekas luka keduanya sama persis. Saat mereka ingin membahas lebih lanjut, istrinya dan anaknya tiba di sana, membatalkan pembicaraan dua orang. Dokter Tu merasa bahwa saat ini bukan waktu yang tepat, maka dia meninggalkan dengan alasan ada urusan. Malam itu dia mengirim pesan teks lagi kepada Dabu, mengatur pertemuan dengan dia keesokan harinya siang. Meskipun Dokter Tu tidak memberitahu Dabu posisi yang tepat, namun Dabu berhasil menemukannya berdasarkan ingatannya, tempat yang hanya diketahui oleh Dokter Tu dan Ani. Begitu bertemu, Dokter Tu ingin memeluk Dabu, mengira bahwa dia adalah Ani. Dabu berteriak bahwa dia bukan Ani, kemudian pergi dengan marah. Tanpa sadar, sebuah mobil selalu mengikuti Dabu dari belakang. Setelah itu, Dabu mengemudi ke rumah Ani, menemukan kunci yang disembunyikan untuk masuk ke dalam rumah. Di sini, segala sesuatu antara Ani dan Dokter Tu mulai terungkap di pikiran Dabu. Semua mulai muncul di benak Dabu. Dabu kemudian pergi ke lemari pakaian. Tanpa bisa menahan diri, dia mengenakan mantel Ani. Bahkan ketika dia melihat ke cermin, tiba-tiba wajahnya bersamaan dengan Ani. Setelah meredakan emosinya, Dabu membuka pintu rahasia di lemari sesuai dengan ingatannya. Kemudian berbagai senjata muncul di depan Dabu. Muncul satu persatu di depan Dabu. Dabu tidak hanya tidak takut setelah melihatnya, malah senang memainkannya. Setelah meninggalkan rumah Ani, Dabu bertemu dengan seorang pria asing. Orang ini mengatakan dia adalah teman Ani, Abad. Dia menanyakan kepada Dabu mengapa keluar dari rumah Ani. Dabu tidak ingin menghiraukan lawan bicaranya. Ternyata, Aban langsung menyerang. Beberapa hari ini setiap kali tidur, kenangan tentang Dokter Tu muncul. Akhirnya, Dabu tidak tahan. Malam itu, dia meninggalkan rumah dengan mobil. Istrinya sudah lama menyadari bahwa Dabu tidak baik-baik saja, maka dia mengikutinya. Ketika melihat Dabu dan Dokter Tu bersikap akrab, istrinya menangis sedih. Sebenarnya, Dabu tidak melakukan hal yang melanggar batas. Dia datang menemui Dokter Tu untuk memberitahunya bahwa Ani sudah meninggal.
Mereka juga mengatakan bahwa Ani menyembunyikan banyak hal dari Dr. Tu. Dia tidak hanya terkait dengan geng, tetapi juga seorang pembunuh. Dr. Tu bertanya bagaimana Dabu tahu bahwa Ani sudah meninggal. Untuk membuktikan bahwa kata-katanya bukanlah bohong, Dabu menunjukkan bekas luka di lehernya. Keesokan paginya setelah Dabu kembali ke rumah, istrinya pergi membawa anak laki-laki di depan matanya, dan mengatakan bahwa dia tahu kemana Dabu pergi semalam. Dabu ingin menjelaskan, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Tak lama kemudian, Aban datang ke rumah Dabu. Sebuah kelompok orang datang dengan penuh semangat, bahkan mencoba untuk kasar membawa pergi Dabu. Dabu mengayunkan tinjunya dengan sangat cepat. Biasanya para pengikut kecil bukan lawannya, namun Aban sangat mahir dalam seni bela diri, mampu menghadapi Dabu dengan mudah. Dabu menyadari dirinya tidak sebanding. Dia melarikan diri saat lawan tidak waspada. Namun, Aban dan kawan-kawannya semakin mendekat. Mereka terlibat dalam pertempuran bawah tanah dengan Dabu. Setelah berhasil mengusir musuh, Dabu mencoba menelepon istrinya. Namun, tidak bisa terhubung sama sekali. Maka dia mencari Lao Gao. Dari deskripsi tersebut, dia menyadari siapa Lao Gao. Pria yang Dabu temui tadi adalah Mer Tao. Dabu menyadari bahwa Lao Gao mengenal pria tersebut. Saat dia hendak bertanya lebih lanjut, dia menerima video penculikan istri dan anaknya melalui telepon. Lawan menelepon Dabu, meminta Dabu membawa Lao Gao ke lokasi tertentu keesokan harinya. Mereka berdua ingin melaporkan ke polisi, namun mereka malah ditangkap oleh polisi terlebih dahulu. Ternyata polisi mencurigai kematian Dabu dan Ani, serta terlibat dalam penyelundupan organ ilegal. Lao Gao juga ditangkap oleh polisi, karena dia telah melakukan selama 26 tahun dengan bos geng, Tuan Tao. Mereka melakukan transaksi uang. Polisi mencurigai Lao Gao bekerja untuk mafia, dan terlibat dalam perdagangan organ. Beberapa puluh tahun yang lalu, Lao Gao adalah dokter pribadi Tuan Tao. Tuan Tao menderita penyakit. Dia perlu mengganti organ tubuhnya secara teratur, dan setiap transplantasi organ selalu dilakukan oleh Lao Gao sendiri. Agar Tuan Tao bisa hidup beberapa tahun lebih lama, Lao Gao melakukan banyak penelitian. Namun kemudian dia tanpa sengaja menemukan bahwa Tuan Tao sebenarnya bukan orang baik, malah menculik orang tak bersalah untuk bertahan hidup, kemudian mencuri organ mereka. Setelah Lao Gao mengetahui sifat asli Tuan Tao, dia langsung melarikan diri, agar bisa segera meninggalkan kantor polisi. Dabu mengungkapkan rencana transplantasi kepala. Polisi segera menemukan jasad Ani, mengkonfirmasi bahwa Dabu tidak berbohong. Saat Lao Gao menjelaskan situasi kepada polisi, tanpa sengaja mengungkapkan nama aslinya, dan Dabu yakin bahwa Lao Gao adalah ayahnya, ayah kandung yang meninggalkan rumah selama lebih dari 20 tahun. Mereka dibebaskan tanpa tuduhan. Dabu bergegas menyelamatkan istri dan anaknya. Namun setelah tiba di bioskop sesuai kesepakatan, Dabu terpisah dari Lao Gao. Dia mengejar penjahat, dan melihat istri dan anaknya di mobil di depan. Saat melihat mobil hendak pergi, dengan cepat, dia melompat ke sepeda motor dan mengejar. Setelah mengejar sebentar, akhirnya, dia berhasil mengejar mobil. Namun segera dia ditabrak dan terlempar. Ketika dia kembali mengejar mobil, namun istri di dalam mobil menghilang. Saat dia memikirkan di mana mencari bantuan, beberapa mobil datang dari belakang, dan istrinya dan anaknya dibawa keluar oleh penjahat dari mobil. Wanita yang menculik istri adalah Dr. Tu, dan identitas aslinya adalah putri Tuan Tao. Setelah Dr. Tu membawa keluarga itu pergi, sedang menuju tujuan akhir, di dalam mobil, dia mengetahui alasan kematian Ani. Ani sebenarnya anggota geng. Dr. Tu tanpa sengaja bertemu dengannya, dan menemukan gen yang cocok dengan ayahnya. Sangat mirip dengan ayahnya. Untuk memperpanjang umur ayahnya, Dr. Tu berencana untuk mengambil organ Ani. Namun karena kesalahan dosis bius, Ani terbangun lebih awal. Saat Ani melarikan diri, Dr. Tu mengejarnya. Akhirnya tertembak dan meninggal. Dalam sekejap, dia dan yang lainnya dibawa ke markas besar Tuan Tao. Mereka juga melihat Tuan Gao yang diculik. Tujuan Mer Tao sangat sederhana, yaitu mentransplantasikan organ besar ke tubuhnya sendiri. Dan Lao Gao harus melakukan operasi sendiri. Mer Tao hanya memberikan waktu operasi selama 12 jam. Jika tidak selesai, dia akan membunuh Dabu Kier. Akhirnya Dabu hanya bisa mengalah, maka dia didorong masuk ke ruang operasi. Sementara itu, polisi mengikuti jejak.
dan menemukan markas besar Mer. Tao, Abang diberitahu oleh adik-adiknya bahwa tempat ini sudah dikelilingi. Dia ingin menarik diri dengan Mer. Tao, saat adik-adik ingin memindahkan Dabu, dia memanfaatkan kekacauan untuk melawan, bahkan menembak mati Dokter Tu. Setelah Dabu dan Lao Gao melarikan diri dari ruang operasi, mereka ingin segera menyelamatkan Kier. Di sepanjang jalan, mereka dikejar oleh banyak orang. Namun semua rintangan berhasil mereka atasi satu persatu. Setelah Dabu masuk ke ruang gas beracun, dia menyelamatkan putranya yang hampir mati. Dabu menyerahkan putranya kepada Lao Gao dan bergegas menyelamatkan istrinya. Setelah melakukan pencarian dan pengejaran, akhirnya Dabu menemukan istrinya di luar dan menyelamatkannya dari tangan Abang. Namun Abang sangat kuat. Mengalahkannya memang sulit. Istri melihat bahwa Dadu mulai kalah, segera bantu Dabu. Tapi tiba-tiba ditikam oleh Aban. Dadu menendang Aban jatuh dengan pedangnya, kemudian bertarung dengan dia secara pribadi. Dadu sangat marah saat itu, ingin membunuh Aban. Saat itu, dia teringat gerakan musuh Ani sebelumnya. Dadu menyatu dengan gerakannya, mengalahkan Aban dengan catur. Akhirnya Dokter Tao dan yang lainnya ditangkap oleh polisi. Penjahat membayar harga atas perbuatannya. Dadu juga kembali ke kehidupan yang tenang dengan istri dan anak-anaknya. Secara perlahan, istri mulai berubah pikiran. Dan Dabu juga didukung oleh istrinya, menjadi pahlawan super baru.